Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz the Virus. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai disc brake model floating yang saya pakai di Yamaha Aerox saya. Untuk disc brake ini saya pakai di cakram belakang ya, karena Aerox saya udah pakai rear disc brake. Dan di bulan Maret saya melakukan penggantian disc brake-nya itu pakai model floating. Tujuannya biar bagian rem belakangnya itu nggak seret ya, karena sebelum menggunakan disc brake yang floating ini sering banget kejadian motor saya itu seret gara-gara disc brake-nya itu sepeleng ya. Awal dugaan sih masalah dari komponen disc brake-nya yang saya pakai, tapi setelah saya oprek-oprek bertahun-tahun pun nggak ketemu masalahnya dan selalu kejadian seperti itu. Tapi setelah ganti pakai yang Scarlett ini udah nggak ketemu sepeleng lagi. Berarti selama ini yang ada masalah bukan dari komponen RDB-nya ya, tapi ada di disc brake-nya. Yang saya dapat itu produknya nggak bagus semua. Oke guys, kita balik lagi ke pembahasan disc brake yang floating. Nah, setelah saya melakukan penggantian disc brake yang floating ini ya, emang motor udah nggak kerasa sepeleng lagi atau seret di bagian remnya lagi ya. Cuman dari pertama pemasangan pun saya pasang model yang ini itu agak PR ya, karena modelnya itu beda dengan yang standarnya. Jadi dia ada tambahan daging ya seperti ini. Jadi harus pakai bautnya pun pakai baut buat disc brake-nya Ninja, dan posisi armnya pun jadi agak geser ya. Tapi selama pemakaian nggak pernah saya rasa seret lagi di bagian rem belakangnya. Cuman sialnya saya mengalami hal yang sangat menyebalkan ya, yaitu di bagian disc brake-nya kuncian seperti ini nih, bos-bosannya hilang satu. Nah ini nih yang menyebabkan motor saya kembali seret. Saya pun nggak sadar ya kalau bagian ini hilang. Dan hilangnya kapan saya juga nggak tahu. Yang jelas pas saya pakai tiba-tiba ada suara ngejeduk di bagian rem. Dan waktu itu saya hanya cek bagian kaliper, saya kirain si bautnya ini yang kendor. Kalau bautnya kendor kan jadi agak goyang, dia pasti agak ngejeduk ya, tubrukan sama disc brake. Setelah saya cek, bagian bautnya aman, semuanya kencang. Dan di hari berikutnya baru saya sadari ternyata ininya hilang nih. Hilang satu. Ini sampai ngegesek banget ya guys. Ini pun kejadiannya baru ketahuan pada saat saya pulang kerja. Kok dari bagian belakang itu kayak bau kopling ya. Bau angus gesekan dari kampas rem. Awalnya saya kira bau tersebut dari kendaraan lain ya. Tapi setelah saya rasain, kok ini kayaknya dari motor saya nih. Akhirnya saya minggir dan lakukan pengecekan. Emang baunya setelah diendus-endus berasal dari bagian belakang motor saya nih. Kampas remnya angus akibat gesekan dengan disc brake-nya. Ini disc brake pun sampai kayak gini ya. Sedih banget guys, udah beli mahal-mahal, hasilnya seperti ini. Gara-gara ini hilang, jadi kekunci dia, si kampas remnya itu ngunci, nggak bisa balik lagi, nahan. Ini gosong kayak gini nih guys. Jadi posisi kalipernya itu agak miring. Gara-gara si ininya hilang satu ya. Mungkin si posisinya ini jadi nggak rata ya, harusnya kan dia rata. Ini agak miring seperti ini. Ya terus dia ngejeduk, kena bagian kalipernya. Dan hasilnya seperti ini ya.
Jadi si rem itu benar-benar ngunci, diputer pun dia seret banget ya. Waktu itu tuh benar-benar parah banget. Sampai posisi ininya miring ya. Posisi si kampas rem itu miring, dan bagian as dari bracketnya juga dia kena. Ini gara-garanya satu itu tuh hilang, benar-benar bikin masalah. Motor pun nggak ada larinya karena ini rem benar-benar udah kekunci. Saya pun nggak bisa melakukan pembongkaran, apalagi waktu itu udah maghrib di jalan. Ngelihat motor gosong seperti itu, bagian disc brake-nya nggak bisa diputer, terus juga mau ganti di mana ya. Akhirnya ya udahlah, saya paksain bawa ke rumah, dan sampai di rumah pun saya nggak bisa melakukan penggantian ya, karena kan harus mesen dulu disc brake yang Scarlett-nya. Sehari lagi saya pakai, tapi untuk bagian kampas remnya saya ganti yang baru ya, karena di bagian kampas remnya itu udah bener-bener gosong. Itu bener-bener hari sial banget ya. Udah beli disc brake-nya mahal, tapi hasilnya seperti ini ya. Ya memang untuk disc brake floating yang ini bahan tengahnya beda ya. Kalau yang saya punya dia bahan tengahnya aluminium. Ya kemungkinan besar emang produk yang saya dapat ini kurang bagus ya. Dan namanya juga nggak terlalu terkenal. Jadi untuk bagian bushingnya ini cepat lepas juga ya. Atau mungkin harusnya setelah barang datang saya lakukan pengereman juga di bagian klipan ini nih, biar nggak lepas satu seperti ini. Padahal untuk pemakaian disc brake model floating kayak gini, saya juga pasang loh di bagian cakram depannya Aerox saya. Tuh, saya juga pakai model floating. Dan di Exit saya pun pakai dari tahun 2016. Saya pakai. Semuanya awet kalau untuk yang bagian depan ya. Tuh bagian disnya juga masih sangat bagus walaupun dipakai udah bertahun-tahun. Baik di depannya X-Ray dan depannya Aerox juga saya pakai floating semua. Cuman yang belakang aja nih dapat apes seperti ini. Klipannya mungkin lepas, bosnya lepas, dan benar-benar bikin sial. Untung aja nggak celaka di jalan ya guys. Gak kebayang tiba-tiba kalau di jalan lagi kenceng, tiba-tiba motor ngunci bagian belakang, mungkin bisa celaka ya. Alhamdulillah banget kalau kemarin itu cuman bagian seret-seret doang. Bagian disc brake gosong, kampas gosong, dan saya baru inget juga ya. Ini pun bagian sealnya rusak ya. Gimana nggak rusak, sepanjang jalan motor jadi ngerem terus. Ini bagian sealnya kemarin saya buka nih, o-ring sininya dia juga rusak, agak keluar. Pastinya nggak bisa nahan panas yang terlalu ekstrim. Jadinya seal di kalipernya rusak juga ya. Ini korbannya banyak guys. Saya baru ingat, dibilang sedih banget ya. Akibat kayak gitu korbannya banyak banget ya. Ini satu saya rusak nih, belum saya perbaiki ya, ganti sealnya. Untungnya saya punya beberapa backupan ya. Jadi untuk kaliper ini sebenarnya saya pakai di depan, dan untuk depannya itu saya balikin lagi pakai kaliper yang standar ya, karena kan tadinya depan belakang pakai yang double piston. Gara-gara kejadian kemarin akhirnya saya swap aja, daripada pakai yang baru, depan balik lagi yang lama, belakang tetap pakai yang dual kaliper. Ini bener-bener menyedihkan banget ya, karena bener-bener ngabisin biaya yang cukup mahal. Apalagi kalau saya nggak punya peralatan, atau saya nggak punya keahlian buat oprek-oprek motor, masuk bengkel bisa keluar modal lebih dari 500.000 ya guys. Dan akhirnya saya kapok pakai produk ini lagi. Dan kedepannya mungkin saya nggak bakal pakai modelan seperti ini lagi ya. Udah mahal, tapi
Akibatnya sangat berbahaya. Mendingan yang normal-normal lagi aja. Untuk bagian belakang mah pakai Scarlett aja deh kalau sekarang. Walaupun murah tapi dia nggak murahan. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Cerita tentang pengalaman saya pakai disc brake floating. Semoga aja ini nggak terjadi ke kalian juga ya guys. Dan selalu pilih spare part yang benar-benar bagus dan bermerek, biar kejadian saya ini nggak kalian alami ya. Oke guys, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.